Google bikin Gmail, yang pakai Anda, yang bayar orang lain. Ya. Nah, itu kan ada inovasi di sana model bisnis. Itu baru yang sederhana ya. Sama kayak Spotify. Siapa yang pakai Spotify di sini? Oh, pakai ya. Yang premium yang gratisan. Oh, wah hebat yang premium ini. Pasti DJ ini kalau yang premium. Ya. Nah, ada dua segmen. Ada yang gratisan, ada yang premium. Makanya model bisnis Spotify disebutnya freemium, katanya freemium. Ya, free sama mium gitu. Artinya free, tapi kalau pengen ada fitur-fitur tambahan ya nggak mau ada iklan gitu, terus bisa milih lagunya, ya udah ambil yang premium dong gitu ya. Dan banyak model bisnis yang lain yang kita bisa berinovasi, ya. Ada sistem langganan gitu. Dulu kalau kita bicara langganan tuh apa yang kepikiran? Langganan apa? Kalau zaman kita dulu Pak Beni langganan koran, langganan koran. Kalau sekarang ya even Microsoft Office mengeluarkan Microsoft 365 itu kan sistemnya langganan. Kalau lagi misalnya teman-teman lagi skripsi, ya udah langganan. Skripsi beres, udah berhenti aja, kan nggak pakai Office ya, udah itu dijual pula kan semua buku-bukunya hilang gitu mah. Karena udah selesai skripsinya kan gitu ya. Nah, sekarang semua bisa berlangganan. Saya dulu pernah ya, ini ada salah satu startup di Jakarta, saya berlangganan beli kopi. Langganan. Jadi dalam 1 bulan saya langganan sekian ratus ribu, nanti setiap minggu saya dikirim kopi yang berbeda, kopi-kopi Nusantara. Pak Beni tahu saya suka kopi. Ya, coba orang beli kopi kok langganan gitu. Nah itu inovasi itu. Ya, dengan saya berlangganan saya nggak perlu beli satu-satu gitu. Pokoknya saya tahu dikirim aja. Dan mereka mengirimnya, ketika mengirim kopi itu mengirim dengan ada card, description cardnya, ini kopi dari mana, ketinggian berapa, prosesnya apa, cara menyeduhnya bagaimana. Makanya itu tadi revolusi digital ini kan akhirnya mempengaruhi sekarang banyak pecinta kopi. Ya, karena sebenarnya ada inovasi-inovasi di sana. Gitu. Ya, itu baru contoh ya. Nah, jadi bisnis digital bukan sekedar tadi pemasarannya, tapi bagaimana nanti mungkin teman-teman di sini ya yang akan mempraktekkan bisnis digital atau nanti murid-murid Bapak Ibu pimpinan sekolah nanti justru bisa menemukan bisnis baru, menemukan Gojek baru, menemukan Traveloka baru, menemukan tadi warung pintar baru, gitu, ya. Model bisnisnya seperti apa, ya. Dan di semua aspek ya, di semua aspek. Kalau misalnya kebetulan kalau di sini kan nggak ada yang mungkin di pertanian atau peternakan. Ya, mahasiswa saya lulus dulu alumni manajemen Unpad itu salah satu co-founder e-fishery ya. E-fishery itu bergerak di bidang agriculture ya atau perikanan, pembudidayaan ikan. Jadi dia nyiptain alat Internet of Things untuk ngasih makan ikan, pakan ikan. Ya, itu alatnya itu nanti bisa melihat cuaca, ya. Jadi alatnya ditempel di kolam ikan, gitu. Kalau cuacanya lagi gini, oh kasih makan, gitu. Ya, kalau hari itu mendung misalnya, kasih makannya berapa kali, itu alatnya yang ngatur. Jadi nggak perlu petani itu melihat kasih makan. Jadi efisien tuh pakannya. Ya, model bisnisnya gimana? Nah ini fishery salah satu yang kemarin ketika startup agak goncang, dia termasuk yang bagus bertahan karena model bisnisnya itu jelas ke petani gitu ya. Dia menawarkan alat yang bisa di leasing. Jadi leasing alat. Petani itu bisa sewa beli, sewa dulu, nanti kemudian jadi milik dia. Ya, bisa lewat petani langsung atau ke kelompok tani. Nah, itu model bisnis gitu.
ya. Jadi bisa sangat inovatif gitu ya. Oke, berikutnya ya. Nah, berikutnya terkait digitalisasi dan integrasi rantai nilai. Kalau tadi kita bicara model bisnis, bagaimana perusahaan itu ya melakukan operasinya untuk bisa memperoleh pendapatan, ya. Sekarang kita bicaranya rantai nilai, gitu ya. Jadi rantai nilai itu adalah sebuah alur, gitu ya, dari bahan bahan mentah jadi barang setengah jadi barang jadi sampai ke konsumen akhir kan itu. Ya, ini sebenarnya ada ilmunya di manajemen operasi bagaimana kita menciptakan utilitas gitu, manfaat ya. Kita daripada Bapak Ibu atau teman-teman ini jualan terigu, ya kan? Jualan terigu paling untungnya berapa sih? Sekilo gitu kan? Ya, lebih baik terigu itu kita ubah menjadi barang lain yang mungkin bisa nilai tambahnya lebih tinggi. Nah, ketika kita menciptakan nilai tambah, ya, nah, itu muncul rantai nilai itu sampai nilai tambah itu nyampe ke konsumen. Nah, dengan adanya bisnis digital, rantai nilai itu kita bisa digitalisasi. Kenapa? Karena rantai nilai itu sebenarnya kalau rantai nilai yang tradisional itu sangat tidak efisien. Ini kalau di sini saya contohkannya pertanian. Petani ya dia nanti ke pedagang di desa atau di koperasi di desa gitu ya, nanti ada ke pedagang di pasar misalnya, atau bahkan kan petani ini ke pengepul gitu ya, ke pengepul, kemudian baru pengepul ini nanti ada lagi bosnya, baru dari bosnya itu masuk ke pasar induk, baru dari pasar induk lagi masuk ke konsumen, ke pasar yang lebih kecil, baru ke konsumen. Panjang sekali. Sehingga dari petani misalnya, anggap dari petani Rp500, nyampe ke konsumen 3.000. Ya, mungkin orang menganggap, wah hebatnya petani, untungnya 2.500. Jangan salah, petani paling untungnya 50 perak. Ya, yang untung itu kan yang tadi ada penambahan lagi. Makanya petani nggak maju-maju, karena memang nggak boleh maju petani. Kenapa? Kenapa nggak boleh maju petani? Karena kalau maju padinya rusak, jadi harus mundur. Nanamnya maksudnya ya. Ya, artinya tapi itu kenyataan ya, kenyataan. Justru di level petani harganya murah karena dia ditekan sama pengepul. Oh, atau kalau segini saya nggak bisa jual. Ditekan kan dia. Si pengepul juga, ya dia ngambil untung, nanti pedagang besar ngambil untung. Akhirnya ke konsumen mahal. Konsumen dirugikan, petani nggak dapat untung juga. Tapi dengan adanya digitalisasi dan kita integrasi rantai nilai, ada beberapa startup sekarang sudah main di sana. Walaupun ini memang agak tergoncang pasarnya kalau kita bicara pasar retail itu kejam ya, retail itu kan jual ke individu mahal, jual ke individu itu biaya akuisisi konsumennya mahal. Makanya salah satunya ini Tanihub. Tanihub sekarang dia ganti model bisnis bukan lagi ke B2C tapi B2B. Jadi dia masuknya ke supermarket, fokusnya ke supermarket. Tapi dia ngambil langsung dari petani. Biar langsung dipotong, petani nggak usah jual lagi ke pedagang gitu. Ya, jadi misalnya supermarket ini belinya dari pedagang besar berapa sih? Oh, si supermarket belinya dari pedagang besar ini 2.000, makanya dia jual 3.000. Ya udah, si Tanihub ini dia udah oke, saya ambil berarti 500, berarti saya beli ke petani 1.500, padahal tadinya petani jual 500 gitu. Jadi petani bisa dapat untung, ya, dia bisa dapat margin lebih besar, ya, tapi harga di ujung tetap harga normal karena di-cut, diputus jalur-jalurnya, gitu ya. Nah, ini terjadi dengan bantuan bisnis digital gitu. Nah, ini kan tadi ya, wah
berarti harus ngerti ya, gimana rantai nilainya, apa gimana, ya itulah makanya kuliah di bisnis digital gitu ya, bukan cuma main Instagram, enggak gitu ya. Nah, jadi memang harus mengerti aspek-aspek bisnisnya ya. Jadi memang nomenklatur dari kementerian mengapa bisnis digital itu ditempatkan di rumpun bisnis, karena memang sebenarnya dasarnya itu dasar bisnisnya, ilmunya itu ilmu bisnis. Tapi tentunya dengan bantuan teknologi gitu, ya. Karena kalau teknologi saja tanpa sentuhan bisnis, mungkin malah nggak jalan. Aplikasinya jadi, tapi nggak jalan karena dia nggak ngerti model bisnisnya. Proses bisnisnya gimana tuh nggak ngerti. Nah, jadi sebenarnya yang bikin jalannya aplikasi itu kan model bisnisnya, rantai nilainya kita harus ngerti dan sebagainya. Gitu ya. Baik. Berikutnya digitalisasi produk dan layanan. Jadi kalau tadi digitalisasi prosesnya ya. Jadi rantai nilai itu proses bisnisnya lah. Dari bahan mentah tadi jadi bahan jadi barang jadi gitu ya. Nah, bagaimana sekarang produknya? Nah ya, jadi yang kita jual ya sekarang produk digital atau layanan digital. Nah ini yang mungkin oleh teman-teman ya, adik-adik mahasiswa atau bapak ibu lebih dikenal gitu ya. Oh, yang namanya bisnis digital itu Bukalapak, Tokopedia gitu ya, Traveloka, gitu. Padahal banyak tuh. Contoh ini di sini e-education, wah ini juga tuh tantangan tuh buat kami di perguruan tinggi. Karena sebenarnya ada layanan digital pendidikan. Bisa ikut PDX, Coursera gitu, kursus-kursus online gitu ya. Nah, tapi tentunya makanya perguruan tinggi ini harus berinovasi juga supaya nggak kalah. Dan bahkan kalau perlu perguruan tinggi bikin juga e-education. Dan didorong oleh kementerian. Banyak hibah-hibah untuk pembuatan e-learning. Nah, kami Prodi Bisnis Digital Unpad 2 tahun berturut-turut kemarin memperoleh hibah penyusunan e-learning. Ya, bahan-bahannya, videonya kita buat segala macam. Nah, kalau e-learningnya memang di universitas sudah ada kami e-learning sendiri. Jadi sekarang kami ini semester ini istilahnya itu hybrid gitu ya. Kami mencanangkan hybrid university. Itu belajar itu di kelas ya ada, tapi dosen wajib mengupload semua materi pembelajaran, tugas segala macam melalui e-learning kami. Jadi sinkronus di kelas, tapi asinkronus di luar kelas mahasiswa bisa belajar sendiri. Kenapa? Karena zaman sekarang itu belajar katanya tidak boleh dibatasi. Kapanpun, dimanapun. Ya, yang kerja aja sekarang work from home, work from Bali, work from coffee shop ya. Nanti teman-teman boleh learning from coffee shop ya, gitu ya. Jadi dimanapun kita belajar karena memang belajar itu kebutuhan. Sekarang kalau nggak belajar teman-teman ketinggalan. Makanya dunia pendidikan juga harus berinovasi memberikan fasilitas. Ketika mahasiswa lagi pengen belajar, karena ada yang memang di kelas dia ngantuk gitu. Tapi giliran jam 10 malam, aduh, mana nih saya lagi pengen belajar, masa nelfon dosen jam 10 malam? Ya kan nggak mungkin. Nah, dia buka e-learningnya jam 10 malam, dia buka, dia pelajarin. Ya, banyak produk-produk digital tadi itu ya, yang Microsoft Office 365 ya, Halodoc ya, kesehatan ya. Waktu itu apa 2020 ya, mungkin kita semua pernah mengalami 2020 di rumah saya suami saya yang kena COVID positif. Saya mau nggak mau dampingin, tapi karena saya udah vaksin 2 kali kelihatannya agak ini, jadi walaupun saya ngurus suami, alhamdulillah waktu dites itu negatif gitu ya. Habis kalau istri mah begitu ya dia, ya suami sakit siapa yang ngurus kan gitu ya. Jadi ya udah, ya mengorbankan diri lah mengurus suami di rumah karena alhamdulillah nggak perlu sampai ke rumah sakit. Tapi kan saya juga bingung ya nanya-nanya ke siapa. Terus terang di kantor ada satgasnya, tapi kan mungkin karena mereka kesibukan
malah lebih lama juga jawabnya gitu. Saya malah lebih cepat konsultasi ke Halodoc. Tanya lebih cepat gitu kan, ya chatting gitu. Jadi kerasa memang betul pandemi ini membuat kita mengandalkan produk digital, layanan digital. Kapanpun kita butuh ada, gitu. Ya, ini yang salah satu ciri dan mungkin ini yang kita rasakan bersama ya. Ini mungkin bagian yang kita udah paham betul gitu. Oh iya benar, ada produk dan layanan digital. Nah, datang berikutnya, oke. Tadi ya, jadi itu adalah pengaruh revolusi industri keempat plus menurut saya adalah memang pengaruh pandemi. Jadi revolusi industri keempat ini nggak akan secepat ini dirasakan kalau nggak ada pandemi. Jadi pandemi ini blessing in disguise gitu ya. Di satu sisi kayaknya waduh ini musibah gitu ya, tapi banyak positifnya gitu. Ya positifnya kita cepat menyerap apa itu revolusi industri keempat gitu. Nah, dan itu memunculkan peluang-peluang, Dengan pandemi ini banyak peluang. Ya, nextnya silakan. Next, ya, oke. Salah satu peluangnya adalah pertumbuhan pengguna digital yang tadinya merasa tidak perlu kan, jadi perlu, jadi pakai. Apalagi di tahun pertama 2020, orang mati gaya kan di rumah di rumah ngapain ya udah main gadget kan gitu ya. Yang tadinya nggak pernah main gadget jadi main gadget juga gitu. Yang tadinya kita nggak pernah belanja online, ya ngapain lah, ibu-ibu kan mendingan ke pasar ya. Tapi tahun 2020 kan terpaksa Bu, ke pasar kita takut kan, ya. Nah, mulailah saya belajar belanja pakai ojek online itu. Ya, awalnya juga kayaknya kurang pas nih. Ibu-ibu tuh senangnya langsung belanja ke pasar gitu. Tapi ya belajar, akhirnya terbiasa juga, gitu, terbiasa. Ya, jadi ini akibat pandemi ya, penggunanya makin tumbuh ya dengan pesat. Kemudian nextnya, ya penjual juga, bukan cuma konsumen, penjual juga yang tadinya yang kalau saya mah nggak usah ikut-ikutan digitalan gitu. Tapi sekarang akhirnya mereka belajar karena kalau nggak pakai digital nggak yang nggak bisa bersaing. Ini buktinya aja kadang-kadang ini ya, saya punya langganan tukang makanan gitu. Kadang-kadang suka nanya ke abangnya gitu ya, Bang, kalau di GoFood atau di Grab ada nggak gitu? Soalnya kan saya nggak setiap saat lewat warung dia gitu. Saya pengennya kalau saya lagi pengen makanan itu saya bisa pesan. Jadi sekarang pedagang yang nggak ada nggak ada di GrabFood atau di GoFood itu akhirnya kan kehilangan pelanggan karena pelanggan melihatnya yang ada di aplikasi gitu kan. Jadi penjual juga sekarang makin banyak yang belajar untuk digitalisasi. Next ya. Ya. Nah, tentunya peluang yang sangat-sangat terlihat adalah memang besar transaksinya gitu ya. Jadi ini karena ini sebenarnya riset C.org ya, yang dia ini khusus untuk Indonesia, dia riset. Sebenarnya risetnya C itu kan Southeast Asia ya. Nah, di ekonomi di Indonesia ya, ini di Indonesia ini mencapai 70 miliar dolar gitu ya, mengindikasikan prospek yang sangat optimistik ya dengan populasi kita yang cukup besar gitu ya. Nah, nextnya. Nah, ini karena penelitiannya di awal tahun 2021, di pertengahan 2021. Nextnya. Jadi di awal 2021 saja ya, itu transaksinya itu melebihi 4 nextnya ya, melebihi 4 tahun terakhir. Bayangkan, baru di awal 2021 itu transaksinya sudah melebihi berarti 4 tahun terakhir ya, dari 2017, 18, 19, 2020. Bayangkan betapa masifnya. Dan ini potensi ini masih akan terus bertambah. Pertama karena populasi kita besar. Yang kedua
kita ini kan akan memang surplus sumber daya manusia. Kita piramidanya itu masih besar di bawah gitu ya. Sekarang kan negara-negara seperti Jepang itu udah stagnan ekonominya karena piramidanya terbalik. Orang tuanya lebih banyak daripada anak mudanya. Karena anak-anak mudanya nggak mau nikah, nggak mau punya anak gitu kan. Kalau di Indonesia alhamdulillah ya. Ya, masih banyak gitu ya, anak-anak kecil tuh masih banyak sehingga ini kan calon konsumen tuh. Nanti adik-adik lulus kuliah, konsumennya yang sekarang SD, yang sekarang SMP. Ya, jadi peluangnya akan terus ada. Nah, itu ya kalau kita bicara peluang. Oke, next. Ya. Nah, itu yang pertama ya, peluang terkait pertumbuhan bisnis digital. Yang kedua, peluang kenapa bisnis digital ini memberikan peluang, karena pengelolaan bisnis secara internal, kalau tadi kan eksternal di pasarnya ya, kalau secara internal pengelolaan bisnis ini akan lebih efisien, lebih mudah ya. Nextnya, di sini saya contohkan misalnya tadi ya ada supply chain management, kita mengirim barang gitu kan, ini nggak perlu susah, kita bisa kontrol dari jauh ya, jadi remote inventory management ya. Sekarang itu nggak perlu lah misalnya manajer di pusat, manajer di Jakarta datang ke Palembang khusus hanya ngecek stok di Palembang, nggak perlu. Dan orang di Palembang juga pegawainya nggak perlu laporan, nggak perlu, karena otomatis setiap barang datang di scan barcode-nya, tercatat di sistem, itu masuk ke Jakarta. Jadi di Jakarta dia bisa lihat di Papua ini gudangnya seperti apa, di Palembang gudangnya seperti apa, yang sudah menipis itu bagaimana, bisa diprediksi harus masuk ke Palembang kapan, dari Jakarta tinggal kirim. Tanpa perlu ada bikin surat, kalau zaman dulu tuh ada bikin surat permintaan barang, ada perintah pembelian, bikin suratnya aja seminggu. Karena kan nunggu atasannya ACC gitu. Ya Pak Doni ya, dulu begitu. Ya, buat barang masuk itu susah banget. Nah kalau sekarang enggak, real time di gudang di Palembang berkurang satu barang, orang Jakarta tahu. Ya, itu tuh. Sekarang lebih efisien. Sekarang akses itu lebih luas ya, bisa lintas batas tadi. Lintas batas, konsumen kita bisa dari luar, kita bisa bikin produk digital yang dipakai oleh orang luar. Ya. Jadi bukan cuman kirim barang keluar ya, ekspor, bukan. Kita bikin aplikasi, pasang aplikasi itu, tiba-tiba ada yang register dari mana gitu. Itu kan bisa, ya. Nah, dan yang terakhir adalah dari segi strategi ya, dari strategi jelas sangat mudah ini pembayaran segala macam. Ini hanya contoh saja, hanya contoh bahwa bisnis digital ini memudahkan gitu, memudahkan gitu. Jadi ya bisnis itu nggak ribet gitu, ya. Dan ini bisa jadi ada kolaborasi berbagai perusahaan di dalamnya. Misalnya gini, aduh Bu Mary, saya mau bikin semacam marketplace, tapi saya nggak bisa tuh bikin aplikasi supply chain-nya, saya nggak ngerti masalah gudangnya. Udah ada aplikasi supply chain, ada, kita tinggal kolaborasi aja, pakai aja aplikasi itu. Aplikasi keuangannya gimana Bu Mary? Saya bukan orang akuntansi, nggak bisa bikin aplikasi keuangan. Ya pakai aja aplikasi keuangan siapa. Jadi itu udah di dalam perusahaan kita udah banyak yang bisa kita pakai gitu. Sekarang malah lebih mudah seperti itu, lebih murah makan. Sekarang UKM tuh kayak gitu. Ininya pakai apa, ininya pakai apa. Jadi dia nggak perlu punya tim IT. Masa UKM punya divisi IT gitu kan? Nggak usah. Pakai aja aplikasi-aplikasi. Ya, jadi service providernya gitu itu malah lebih mudah. Nah, tentunya ini akan memberikan tantangan-tantangan ya. Nextnya silakan. Karena tadi kan judulnya peluang dan tantangan. Peluangnya sangat optimis ya.
sangat prospeknya sangat bagus. Tapi tentunya ada peluang, ada tantangan. Tantangan yang pertama sebenarnya tadi saya singgung gitu kan, ya. Bisnis digital ini ya bukan cuma tadi sekedar pakai media sosial segala macam. Kalau kita bicara teknologi, banyak teknologi back end yang harus kita paham minimal ya. Kalau yang ahlinya mungkin teman-teman di informatika ya kalau back end gitu. Tapi kan nanti teman-teman bisnis juga harus ngerti karena supaya kalau ngomong sama programmer satu bahasa gitu ya, jangan sampai yang satu ngomongnya Python, yang satu ngomongnya meong gitu. Ya nggak ngerti kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisnis nanti harus belajar juga gitu ya. Kemudian juga di satu sisi teman-teman teknologi harus ngerti bisnis juga gitu. Jadi keterampilan yang harus dipelajari akan bertambah. Dan yang kedua, ini yang selalu saya tekankan tadi pada saat sambutan juga saya tekankan. Bisnis digital itu sebenarnya tentang apa sih? Tentang mindset. Ya, karena banyak nih ya teman-teman latah gitu ya, terutama generasi saya ke atas. Yang tadi kolonial itu latah, oh saya mah kekinian, saya ikut-ikutan bikin ini bikin itu. Seolah-olah kayak paling ahli bisnis digital, tapi cara berpikirnya analog. Gitu. Ya, cara berpikir digital kan harus bisa lompat-lompat. Gitu. Lateral gitu. Tidak linear. Padahal ya generasi saya sebelumnya nih kadang-kadang masih feodal gitu ya. Ya, sama di kurikulum nanti kita bahas. Kan kalau kurikulum zaman dulu itu banyak prasyarat, mata kuliah prasyarat. Oh, kamu nggak boleh belajar ini sebelum kamu lulus ini, gitu. Ya, dulu saya ingat pertama kali saya belajar komputer, DOS, basic, itu SMP. SMP. Kenapa SMP? Kalau di kurikulum saya, karena mungkin anak SMP itu kan basic literasinya udah cukup, udah bisa baca. Terus kan satu SMP kalau kurikulum saya ya, kalau kurikulum di bawah saya kan belajar bahasa Inggris dari SD. Kalau kurikulum saya belajar bahasa Inggris itu pertama SMP. Nah kita kan DOS segala macam pakai bahasa Inggris. Jadi baru dikenalkan komputer tuh ya SMP. Gitu. Karena sudah ada basicnya gitu, dianggap sudah ada keilmuan yang mendukung. Nah kalau zaman sekarang anak dari brojol aja udah main HP, ya. Anak umur 2 tahun bisa membuka password HP ibu bapaknya, benar nggak? Nah bapak ibu yang pakai pola apa? Yang pola-pola gini untuk HP-nya supaya ditutup, ya kan? Oh tahu-tahu kok anak saya bisa ketemu polanya gitu kan? Artinya nggak perlu sekarang itu ada banyak-banyak prasyarat. Ini cara berpikir digital itu kita harus lebih open mind ya. Lebih open mind bahwa semua orang tuh bisa belajar. Ini yang susah mengubah mindset itu, apalagi buat kami nih, para dosen yang biasa feodal dan otoriter. Makanya yang paling susah itu mengubah mindset. Atau orang tua ya, parenting juga kan sekarang ya. Saya tuh merasa sekali nggak bisa tuh ngajarin generasi Z anak saya dengan cara saya dulu dididik orang tua saya. Dulu saya kalau dimarahin ya diam kan gitu. Kalau anak sekarang kabur. Ya. Nah, atau dimarahin orang tuanya curhat nanti dia bikin konten di TikTok gitu kan, viral deh kita nanti kan, ditanya KPAI gitu. Repot gitu kan. Nah ini mindset ini harus kita ubah. Ya. Dan lingkungan bisnis ini kan berubah juga semakin cepat. Makanya perusahaan dan individu ini harus lebih agile. Agile itu apa? Lincah, tangkas. Bisa berubah, bisa bermanuver sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemarin akhir pandemi kemarin startup banyak yang berkembangan, banyak yang melakukan PHK. Ini bukti bahwa memang kita nggak bisa berpuas diri. Startup kemarin dimanjakan dengan pandemi, konsumen bertambah gara-gara pandemi. Terus ketika pandemi udah turun, orang udah luring, turun tuh penggunaan aplikasi daring sehingga mereka harus PHK.
Tapi ada beberapa perusahaan yang nggak seperti itu, nggak sampai PHK besar-besaran karena dia memang udah menyiapkan, udah agile gitu. Ya, jadi saya bilang balik lagi ke prinsip bisnis ini gitu. Ya, memang banyak saya lihat startup yang ambisius yang tanpa perhitungan bisnis. Nah ini juga makanya tadi ilmu bisnisnya ini. Ya, nah bukti bahwa memang ini lingkungan tuh berubah dengan cepat, agile. Kami saja di Unpad kurikulum itu berubah dalam artian kita selalu adjust ya, wow, tidak berubah secara artinya bentuknya berubah tidak, tapi selalu ada adjust penyesuaian di setiap semester. Ya, ini juga minggu depan saya akan lokakarya dengan teman-teman dosen untuk coba ini nanti untuk semester depan apa yang perlu kita adjust. Begitu seterusnya. Jadi lokakarya kalau zaman dulu diakreditasi Pak 5 tahun sekali katanya kurikulum. Sekarang nggak bisa Pak. Setiap semester kita review Pak. Setiap semester kita review. Saking ini agile-nya gitu. Ada nggak yang perlu kita update? Ada nggak yang teknologi-teknologi baru yang harus kita masukin, yang harus kita siapin praktikalnya dan sebagainya. Itu kerja keras memang prodi bisnis ini. Gitu. Ya. Nah, jadi saya yakin kalau tadi terkait peluang ini bisa menambah rasa percaya diri, optimisme kita, ya. Tapi juga tolong lihat tantangan ini. Tantangan ini justru memacu kita untuk belajar, untuk mengubah mindset dan membuat kita lebih lincah, membuat kita jangan tenang di zona nyaman ya, tapi kita harus selalu dilihat keluar ya, kapan kita harus melakukan manuver-manuver gitu ya untuk menyesuaikan. Nah, mungkin itu pemaparan saya tentang peluang dan tantangan di bisnis digital ya. Silakan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bu. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Nuricita Sambaro ya, yang telah memaparkan materinya. Sangat menarik sekali ya. Jadi bisnis digital itu bukan hanya orang tahunya itu jualan gitu ya, kita kan mempromosikan produk dan sebagainya. Tetapi bagaimana membangun sebuah model, sebuah bisnis atau inovasi di dalam sebuah bisnis. Jadi ini ruang lingkupnya sangat besar sekali ya. Ilmu bisnisnya itu banyak ya, yang harus dipelajari. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Mungkin sesi tanya jawab nanti. Mungkin sebelum ke pemirsa, sebelum ke Bapak Ibu atau peserta atau audiens ya. Mungkin saya mau bertanya dulu satu pertanyaan Bu ya. Nah Ibu, untuk pertanyaan pertama mengenai materi yang telah disampaikan, jika berbicara mengenai peluang bisnis di era digital saat ini, kira-kira apa saja sih Bu peluang bisnis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, terutama yang sedang aktif kuliah? Apakah mereka masih bisa untuk ikut berbisnis secara digital, Bu? Baik, ya memang mungkin kalau tadi kita bicara behind the scene-nya, model bisnis, rantai nilai, mungkin teman-teman, waduh masa saya harus kuliah lagi di bisnis digital ya? Ya enggak juga gitu ya, tapi ya memang mungkin teman-teman nanti harus jadi belajar cepat gitu ya. Tapi banyak yang bisa kita lakukan karena ini tadi sebenarnya bisnis digital ini memudahkan, ya memudahkan. Jadi teman-teman kuncinya itu kalau mau bisnis sekarang kolaborasi gitu ya, kolaborasi atau kita mencari tahu apa yang kami perlukan, gitu, yang kita perlukan untuk bisa bikin bisnis ini. Yang kita perlukan tuh apakah partner, memang mitra yang mungkin lebih punya pengetahuan, atau produk, layanan, aplikasi yang bisa kita pakai gitu kan, ya, atau ya memang kita masuk ke sebuah ekosistem gitu ya. Nah, ini saya contohkan mungkin pasti banyak juga lah teman-teman mahasiswa ya. Pernah nggak mungkin ada di sini yang jadi dropshipper, ya kan? Dropshipper itu kan kayak dalam tanda kutip modal dengkul ya. Ya, kita lihat-lihat di mana ya, fotonya kita pajang juga di lapak kita, di media sosial kita. Ketika ada yang beli, kita pesan ke suppliernya, kirim sebagai dropshipper kan gitu ya. Ada modal jempol doang gitu ya. Nah, tapi bukan berarti itu cukup, enggak, tapi bisa mulai dari situ
Dan banyak yang mulainya dari situ, gitu ya. Artinya apa? Memudahkan, asal kita tahu tempatnya, gitu kan. Oh, masuk ke sini, masuk ke situ. Ada teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan, aplikasi mana yang bisa kita gunakan. Uh, saya pikir banyak yang memudahkan sekarang untuk mulai berbisnis, dan dari situ biasanya nanti kita belajar oh berarti begini, nah nanti kita bisa berinovasi gitu, berinovasi model bisnisnya. Dan sekarang memang iya inovasi ya gitu, jadi tadi bukan cuma sekedar saya punya barang jual gitu, tadi model bisnis itu macam-macam gitu ya. Tadi yang mungkin langganan, apa ya kira-kira yang bisa kita tawarkan gitu ke masyarakat sekitar saya gitu. Jadi memang juga bagaimana kemampuan kita peka terhadap masalah di sekitar kita, dan itu jadi ide bisnisnya gitu ya. Karena ide bisnis yang bertahan itu adalah ide bisnis yang memang memecahkan masalah di masyarakat ya. Kenapa Gojek, Grab bertahan dan makin besar? Karena memang memecahkan masalah kita sehari-hari. Ya, sangat terasa gitu, memecahkan masalah kita gitu. Jadi mereka akan bertahan gitu. Tapi kalau idenya adalah ide yang tidak relevan dengan masalah di masyarakat, pasti lama-lama ya nggak lama malah tutup gitu. Nah itu mungkin seperti itu. Idenya sederhana tapi bermanfaat Bu ya. Betul. Mungkin untuk Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, mungkin saya persilakan 2 pertanyaan dulu ya, karena waktu kita tidak memungkinkan ya. Silakan. Sebutkan nama dan prodinya ya. Dari industri. Oke, silakan, maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Mary, perkenalkan nama saya Abdullah Muhammad Fikri. Jadi saya adalah ketua jurusan Bu untuk jurusan bisnis dari pemasaran di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Jadi di sini Bu ada beberapa yang ingin kita tanyakan Bu. Jadi yang pertama ini adalah sebelumnya Bu, ini kita ingin sharing nih, pengen minta wejangan kepada Ibu Mary. Jadi SMK Muhammadiyah 1 Palembang ini adalah salah satu sekolah yang tahun ini alhamdulillah mendapatkan program bantuan dari Dirjen Vokasi untuk program pengembangan kewirausahaan berbasis startup. Jadi ketika kemarin dapat undangan dari Pak Ridho untuk launching program studi sarjana bisnis digital ini, wah ini kayaknya bakal upgrade ilmu lagi nih. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kita dan tim sudah mengkaji untuk startup ini akan identik sekali bahwa anak-anak akan membuat sebuah kelompok kewirausahaan yang nanti digitalisasinya akan menggunakan media online. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi Android. Nah, yang jadi kendalanya adalah saat ini anak-anak SMK itu mayoritas, bahkan guru-gurunya pun masih belum banyak yang mampu untuk membangun aplikasi Android, Bu, untuk bisa melakukan digitalisasi bisnis dari startup yang akan anak-anak buat nanti. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada solusi untuk startup yang akan kami buat ini? Apakah ada situs atau software yang mudah untuk digunakan anak-anak SMK untuk membuat aplikasi Android yang nantinya bisa menjadi media pemasaran untuk digitalisasi produk-produk mereka? Itu Ibu Mary yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja Bu Mary ya, biar tidak lupa Bu ya. Bapak siapa tadi Pak? Bapak Amrullah. Baik, terima kasih Pak Amrullah. Selamat sebelumnya ya, kalau sudah mendapatkan hibah tadi ya, terkait kewirausahaan. Nah, ini juga yang sering saya juga tekankan ke teman-teman di pendidikan tinggi. Bisnis digital ini unik. Kita nggak cuma belajar keilmuan, tapi harus memfasilitasi ekosistem. Mungkin sebenarnya kalau SMK itu kan sebenarnya juga bahkan sudah lebih dulu ya, di 5 tahun ke belakang kan waktu SMK lagi booming, banyak hibah-hibah segala macam dan banyak fasilitasi dari Dirjen Vokasi.
terkait ekosistem jaringan ya, jaringan SMK itu punya jaringan segala macam. Nah, ekosistem itu yang dibangun ini yang justru sebenarnya kami di perguruan tinggi ini sedang membangun itu. Kenapa? Karena memang tadi tidak bisa berdiri sendiri. Teman-teman di pendidikan tinggi pun kurikulumnya itu sebenarnya berbeda-beda tergantung asal prodinya. Kebetulan kalau di Palkomtek karena justru awalnya sudah punya prodi sistem ya, punya prodi informatika, saya pikir pasti akan kuat ya di teknologinya Pak Doni ya mungkin ya. Kalau di kami karena saya di Fakultas Ekonomi bisnisnya yang lebih kuat. Memang ada sentuhan teknologi karena di tetangga di Fakultas MIPA ada informatika, gitu ya. Artinya sebenarnya itu baru di level institusi, apalagi di level individu. Ya, tidak semua orang bisa punya ilmu yang seimbang antara bisnis teknologi. Pasti masing-masing punya kelemahan. Oleh karena itu kalau di kami biasanya didorongnya nanti mahasiswa yang peminatannya di kami itu disebutnya peminatan untuk startupreneur ini gabung ke inkubator bisnis. Nah di inkubator bisnis itu karena di level universitas itu bisa jadi ada mahasiswa-mahasiswa lain dari informatika dan itu bisa jadi timnya. Gitu. Dan Bapak ini bisa tanya sama startup, itu nggak ada itu yang single fighter. Pasti ada founder, ada co-founder. Ya, yang punya ide awalnya, either dia orang bisnis atau orang teknologi gitu. Tapi ada juga yang memang dia cuma punya ide, dia jago jualan doang. Terus dia rekrut ke orang teknologi untuk mewujudkan ide dia gitu. Jadi memang wajar Pak. Nah tapi kalau di kami ya saya kurang tahu ya sedalam apa di SMK. Mungkin memang tidak cukup ya kurikulumnya untuk sampai ke Android developer ya. Di kami juga hanya ada satu mata kuliah dan itu memang nggak cukup Pak. Hanya satu mata kuliah untuk Android. Tapi pengenalan. Jadi setidaknya mereka itu targetnya cuma sampai prototype. Nah, prototype. Karena kalau untuk running ya harus ngerti teknologi macam-macamnya. Ya, tapi minimal kalau bisa bikin prototype ketika dia pitching, ya, ketika dia pitching ke investor itu setidaknya prototype kira-kira kayak gini nih gitu. Tapi nanti saya akan cari orang developernya hustlernya gitu ya. Orang developernya untuk bikin ini atau memang dia udah punya tim, kami akan kembangkan gitu. Nah, kalau memungkinkan Pak, kalau memungkinkan ada pengenalan Android developer itu hanya untuk prototype itu bisa lebih ini Pak, lebih bagus gitu masuk ke kurikulum. Tapi kalau enggak juga nanti bisa tadi kan mungkin ada ada komunitas startup. Nah itu jadi minimal karena ini kewirausahaannya kan ya, penekanannya kewirausahaan minimal dia bisa pitching ide dia ke orang yang bisa bantu untuk teknologinya gitu. Seperti itu Pak mungkin ya. Bagaimana? Silakan mungkin satu pertanyaan lagi dari depannya. Oke, silakan sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Mary, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dede, kebetulan tenaga pengajar di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Iya Pak. Di program studi informatika. Jadi ada 3 yang mau saya tanyakan mungkin Bu Mary. Yang pertama, kalau kita ngambil sebagai mahasiswa ngambil di program studi sarjana bisnis digital, nanti itu risetnya seperti apa ya Bu Mary? Apakah nanti risetnya itu mengembangkan model-model bisnis yang baru atau mengembangkan aplikasi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat sih sektor kerjanya itu nanti di startup. Apakah nanti selain mengembangkan wira swasta atau mengembangkan bekerja di perusahaan startup sendiri,
apakah nanti bisa bekerja di tempat lain yang lulusan untuk program studi bisnis digital ini. Nah, ini yang ketiga nih, mungkin sedikit lebih sensitif ya Bu Heri ya, karena kalau kita berbicara tentang bisnis digital itu kan banyak abstraknya Bu Mary ya. Lalu kita juga kalau di Indonesia terutama itu dihadapkan dengan benturan agama sebetulnya seperti itu. Seperti Ibu Mary bilang tadi tentang dropship misalnya seperti itu kan. Nah sebetulnya kalau di sisi agama, khususnya kalau saya Islam, kalau dropship itu ada banyak pendapat itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita itu kalau mau menjual barang tuh harus tahu dulu barang seperti apa, seperti itu. Jadi jangan sampai kita langsung lemparkan ke tempat lain kan, seperti itu kan. Karena kita nggak tahu nih kualitas barangnya itu seperti apa. Nah kalau di program studi sarjana bisnis digital ini apakah ada kajian yang di sisi agamanya untuk mata kuliahnya atau seperti apa? Supaya nanti waktu kita mengembangkan sebuah model baru ini nanti tidak berbenturan dengan agama tertentu seperti itu Bu Mer. Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya 3 pertanyaan ini semua akan terkait dengan kurikulum yang mudah-mudahan nanti siang kita bisa bahas. Tapi di sini saya akan bahas dulu. Kalau ditanya tugas akhirnya apa? Kembali lagi, profilnya apa? Profil lulusan yang mau dicapai apa? Kalau tidak salah di dokumen yang saya terima di sini ada 2 profil yang dirancang ya. Startupreneur dengan design and content creator kalau nggak salah. Ya. Artinya, ya tugas akhirnya akan sesuai peminatan ya, karena profil itu yang akan dihasilkan. Jadi untuk startupreneur mungkin silakan apakah sampai dia membuat sebuah proposal bisnis atau bagaimana. Kalau di kami karena memang kebijakan universitas tetap harus skripsi, maka mahasiswa yang bikin startup di kami kan ada nih yang angkatan terakhir dia udah punya startup 3 orang bareng-bareng, tapi 3 orang ini bikin skripsi dengan topik yang berbeda tapi tentang perusahaan startup dia. Ya, tapi deskriptif tentang startupnya, ada yang tentang model bisnisnya, ada yang tentang marketingnya atau apanya. Gitu. Jadi kembali lagi ke profil lulusan. Yang kedua tadi mengenai pekerjaan ya, peluang kerjanya. Selain startup. Ya, sebenarnya kalau kita bicara peluang kerja ini masih terbuka lebar gitu. Tapi kembali lagi ke profilnya tadi ya, misalnya tadi yang desain and content segala macam kan bukan cuma di startup, mungkin di marketing agency atau di perusahaan-perusahaan yang sekarang hampir semua perusahaan jadi punya divisi kontennya gitu. Itu bisa gitu. Kalau di prodi saya profil lulusannya kebetulan ada fintech misalnya. Ya itu bisa di bank, bisa di insurance ya. Kemudian profil lulusan kami ini ada data analitik. Data analitik itu sekarang udah di mana-mana. Ya, selain startup yang jelas memang dia data driven, tapi juga sekarang BUMN banyak nyari gitu. Jadi kembali lagi profil lulusan itu kan apa yang ingin kita hasilkan gitu, ya. Nah sehingga itu yang nanti kita tawarkan gitu ya. Profil lulusan ini pasti peluangnya ini, gitu ya. Dan yang terakhir juga ini sebenarnya terkait dengan bagian dari kurikulum gitu ya. Jadi gini, kurikulum itu bukan cuma sekedar materi, bukan. Tapi kurikulum itu ada dasar visi misinya. Jadi visi misi fakultasnya atau visi misi universitasnya mau ke arah mana. Ini saya juga pernah bicara di teman-teman yang UIN ya, Universitas Islam Negeri. Itu mereka memang visi misinya jelas itu. Jadi jangan ngomongin bisnis digital deh, yang fakultas ekonominya gitu ya, itu jelas gitu. Dia ada visi misi keislamannya yang memang harus masuk. Nah, walaupun saya kemarin mengkritisi visi misi keislamannya itu hanya muncul di satu mata kuliah misalnya, ya. Saya bilang sebenarnya kan kalau visi misi harusnya embedded di setiap mata kuliah tadi yang Bapak sebutkan ketika belajar pemasaran yang Islam itu yang mana, kan gitu. Jadi kembali lagi, kalau di saya ada kajian tentang etikanya, business ethics gitu ya. Karena kami di universitas tidak ada visi misi yang menekankan ke salah satu agama tertentu ya, kami tidak dituntut untuk itu, tapi ke teman-teman di UIN wajib.
kata saya. Makanya waktu itu saya kritisi itu teman-teman saya di UIN. Ini harus ada dong, ketika belajar manajemen pemasaran muncul di sana. Ketika belajar manajemen keuangan muncul di sana. Jangan cuma judul, kalau sekarang cuma judul, manajemen keuangan syariah. Ketika belajar manajemen keuangan dan syariah, nggak masuk yang nilai-nilai tadi gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke visi misi. Selain agama, visi misi tiap universitas itu beda-beda. Ada yang misalnya penekanannya lebih ke lingkungan hidup misalnya. Itu mungkin dia masukin tuh tadi gimana kita berbisnis tapi sustainable gitu ya, bisa ramah lingkungan dan sebagainya. Ya, jadi kurikulum itu tidak ujuk-ujuk ada atau tiba-tiba ada gitu ya. Tapi dari sananya itu ada arahan yang jelas dan disesuaikan dengan profil lulusan yang mau kita hasilkan. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Oke, bagaimana adanya? Oke, mungkin cukup atau satu pertanyaan lagi untuk khusus mahasiswa mungkin ya. Ada yang ingin bertanya, satu mahasiswa, saya berikan kesempatan karena waktu udah mepet ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Mary. Perkenalkan, saya Intan Sali Andika dari Program Studi Informatika Semester 2. Izin bertanya, jika kita ingin berkarir di dunia digital, apa saja poin penting yang harus saya pelajari dan apa kunci strategi digital marketing yang sukses di pasaran global? Selain itu, apakah ada kelemahan di digital marketing ini, Bu? Terima kasih. Oke. Tadi yang pertama yang apa yang harus dipelajari? Apa yang harus kita pelajari di apa ya tadi Dek? Tolong diulang lagi Dek. Mohon maaf, belum sempat dicatat Dek. Jika kita ingin berkarir di dunia digital, apa saja poin penting yang harus saya pelajari? Ya. Terima kasih. Oke, ya. Ya, pada dasarnya begini. Kalau saya bilangnya kalau karena Ade udah di informatika ya, fokus di informatika, kuasai teknologinya ya. Ini backbone penting teman-teman informatika. Nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman bisnis digital ya untuk sama-sama bikin bisnisnya gitu ya. Fokus di sana, tapi ya tentunya tadi berarti karena Anda di informatika, berarti kan mungkin pendalaman bisnisnya kurang. Nah itu otodidak tuh, harus cari sendiri tuh. Gitu. Nanti kalau teman-teman di bisnis digital, karena dia belajar teknologi sih belajar, tapi kan nggak sedalam teman-teman informatika. Nah dia mungkin juga harus kalau memang mau berminat mendalami ya harus belajar. Jadi intinya sih kita belajar sesuatu yang mungkin kita perlu tahu, tidak harus ahli ya. Kalau ahlinya cukup satu aja. Kalau udah di informatika udah ahli di situ aja. Tapi harus ahli di situ karena kita udah kuliah di situ, invest di situ, harus ahli di situ. Tapi minimal tahu tentang bisnis. Jadi ketika ngobrol sama orang bisnis bisa satu bahasa tadi, gitu. Makanya teman-teman bisnis juga harus minimal tahu pemrograman. Makanya di kami juga ada pemrograman tapi nggak sedalam informatika. Minimal mereka tahu aja bisa ngobrol sama programmer, gitu. Ya. Nah, jadi kalau saran saya kalau memang nanti sudah menguasai informatikanya ya bisnisnya berarti mungkin yang bisa dipelajari. Kalau itu kalau hard skill, tapi kalau soft skill saya pikir semua orang penting, ya. Bagaimana Anda leadership-nya, bagaimana Anda bekerja dalam tim, karena bisnis digital ini nggak cuma sendiri, harus bekerja dalam tim. Kemudian bagaimana menghadapi masalah dan istilahnya daya juangnya ya. Nah ini yang kadang-kadang masih harus kita bina nih Bapak Ibu ya, daya juang anak-anak sekarang kan beda ya, beda dengan yang dulu gitu. Ini di kami ini mahasiswa sering juga ngeluh, dia suruh tugas ke lapangan ngeluh, minta ganti perusahaan, habis kemarin nggak bisa dikontak yang punyanya lah. Kalau kayak gitu terus kamu gonta-ganti perusahaan terus, ya coba gimana caranya?
lewat apa? Nah ini daya juang dan sebagainya. Jadi soft skill tetap dibangun ya, karena ada yang mungkin baru semester 2, itu mungkin belum, tapi nanti kalau ada ini ikut organisasi, itu mungkin terbangun tuh soft skillnya. Atau tadi ikut-ikut acara apa, ikut kegiatan ya, project-project, nah itu terbangun ya. Jadi hard skillnya yang Anda tidak pelajari di kampus itu harus otodidak. Soft skill, kalau soft skill lewat kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman organisasi. Seperti itu mungkin yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi apa ya? Lupa. Yang pemasaran digital yang ketiga kan ya? Kedua yaitu apa kunci strategi marketing yang sukses di pasaran global. Oh iya. Strategi marketingnya Bu. Strategi marketing. Kalau yang ketiga tadi? Yang ketiga yaitu apakah ada kelemahan? Oh kelemahannya, ya oke. Ya kalau kelemahan pasti semua juga ada gitu ya. Ya kita apalagi ini ilmu baru ya, ilmu baru tidak semua sempurna. Semakin canggih teknologi justru tantangannya semakin tinggi kan gitu ya. Zaman dulu yang namanya kriminal tuh kriminal biasa, pencurian gitu ya. Kalau sekarang yang namanya pencurian itu pencurian jati diri. Identitas aja bisa dicuri kan gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang ngaku-ngaku jadi diri kita itu bisa karena KTP kita udah ada di dia, segala macam udah ada dia gitu. Jadi makin canggih teknologi justru makin kompleks, itu kelemahannya. Sehingga kita memang harus menguasai literasi digital kita juga harus tinggi gitu. Kita harus tahu mana ini yang punya risiko ya, mana yang berisiko, mana kegiatan yang kita harus hati-hati di sana ya. Dan kalau dalam bentuk perusahaan itu harus jelas punya prosedurnya. Itu makanya kalau di perusahaan biasanya prosedurnya itu ketat banget karena untuk menjaga tadi keamanan dan sebagainya. Ya, itu kalau kita bicara kelemahannya. Oke, kalau kita bicara best practice ya marketing. Kalau dalam dunia bisnis itu tidak ada istilah mana yang paling benar ya. Nggak ada tuh. Teori mana yang paling benar nggak ada. Gitu. Tapi mana yang paling cocok untuk saat itu, untuk kita, karena belum tentu untuk orang, gitu. Ya, tapi memang untuk mencari yang paling cocok bisa kita meniru dulu, coba, dan ternyata misalnya cocok, gitu. Ya, nah, praktek-praktek pemasaran kalau nanti belajar pemasaran digital itu kan banyak ya. Praktik-praktiknya. Tapi biasanya best practice itu akhirnya menular karena semua ini berhasil gitu ya. Akhirnya ditiru. Contoh misalnya yang apa? Sekarang lagi rame ya. Nah, saya balik lagi nih ke emak-emak. Emak-emak sekarang lagi rame ikut affiliate marketing. Nah, siapa ini mama ikut affiliate marketing? Itu loh. Shopee affiliate ya. Kalau ibu-ibu atau adik-adik, ya adik-adik juga sering lihat ya, ada orang di story nge-spill gitu ya, nge-spill, ini saya pakai rok ini loh, belinya di Shopee, ini linknya. Itu affiliate. Ketika kita klik link itu, terus kita beli, nanti orang yang upload link itu dapat poin, dapat duit, ya. Dan itu sekarang jadi ini tambahan buat ibu-ibu lumayan ya, ada yang ya lumayan berapa ratus ribu, ada yang berjuta-juta tuh komisinya per bulan ya. Nah awalnya tuh Shopee yang bikin, Shopee affiliate tuh. Sekarang ya enggak sekarang, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah di awal tahun Tokopedia mulai ya. Ini contoh bahwa nggak ada tuh yang ini sekarang ini ya. Kalau sekarang tuh orang tuh ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. Buktinya Instagram sekarang niru TikTok ya. Karena gini, Instagram melihat memang TikTok cukup berhasil meraih segmen ya, meraih segmen yang lebih muda, ya kan? Nah, si Instagram ini kan segmennya sedikit di atas TikTok. TikTok kan anak-anak ya, remaja ya.
Dan sekarang memang TikTok udah naik nih, naik segmennya. Instagram itu kan dewasa muda dulu, dewasa muda gitu ya. Remaja aja enggak gitu ya, remaja enggak. Nah, dia pengen ke bawah tuh. Akhirnya dia meniru TikTok, bikin reels ya, yang video-video pendek. Walaupun pelanggan lama Instagram, generasi saya gitu atau generasi milenial protes gitu. Makin lama makin mirip TikTok ini, Instagram gitu. Nah ini kan tantangan buat Instagram, belum tentu loh, belum tentu strategi Instagram nyontek reels itu bisa membantu dia naikin pengguna dia, karena bisa saja pengguna baru masuk muncul, pengguna lama meninggalkan Instagram, bisa jadi kan? Nah ini kan dia harus terus evaluasi tuh. Makanya kalau nggak salah di tahun ini aja kayaknya ya, saya juga nggak mengkaji gitu, kayaknya Instagram ini udah ganti berapa kali algoritmnya. Karena ini saya sering ngobrol tadi yang emak-emak yang jualan di Instagram gitu. Kalau dulu kalau ngeluarin ini di hari ini yang view sekian, sekarang beda. Ini pasti algoritmanya Instagram beda lagi nih gitu ya. Jadi mama ini lumayan kritis juga gitu ya. Yang mama karena dia jualannya di Instagram. Jadi ketika Instagram ada perubahan tuh langsung, kok sekarang sepi ya, ada apa ya, Instagram ganti ya ininya segala macam gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara strategi ya, itu memang perlu kajian kalau kita bicara strategi pemasaran. Ada makanya mungkin nanti mata kuliahnya apa manajemen pemasaran atau di strategi ya. Tapi yang jelas, yang paling mudah ATM tadi, amati, ya, tiru, modifikasi. Nah, cuman karena yang kita tiru belum tentu cocok dengan kita, maka selalu evaluasi. Itu penting, selalu evaluasi. Ya, jadi untuk sampai menemukan yang cocok. Seperti itu ya. Ya. Mohon maaf kalau tidak ini menjawab karena ini harus panjang lebar nanti membahas pemasaran. Tapi tetap belajar ya deh ya. Oke, terima kasih Bu. Sebenarnya ngeri sekali kalau emak-emak ngerti algoritma itu emak-emak high tech gitu ya. Oh, yang mama milenial, memang mama milenial masih muda di bawah saya. Oke, terima kasih Ibu untuk hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian sesi kuliah ini pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya mewakili Institut Teknologi dan Bisnis Kalkomtek mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, untuk Ibu Dr. Mary Citra Sondari yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita dan menjadi amal jariah buat Ibu. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada audiens, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, industri dan para adik-adik mahasiswa sekalian yang telah menyimak dengan antusias kuliah umum pada hari ini yang sudah terlaksana dengan baik. Akhir kata, saya Andre Saputra, pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.